Jadi gimana Mbak Ki, berkuda seminggu berapa kali nih? Kita masih seminggu kita sekali. masih belajar, amin. Insya Allah rutin lah, insya Allah. Insya Allah ya dek, ya bener ya dek. Karena kalau sendiri males juga, bener ya gitu. dek. Kita berdua ya dek. Kita berdua aja. Karena kata Icis, aku takut kenapa-napa nanti kalau nanti, setelah nanti. itu. Kalau udah baru itu, katanya. Amin. Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini saya mengajak teman-teman semua berkuda. Dan di situ ada Dokter Cindy, coba kita lihat. Itu dia. Jadi olahraga yang paling disenangi oleh keluarga kami adalah berenang sebetulnya. Jadi dari kecil itu ibu paling seneng ngajak kita tuh berenang. Dan setiap seminggu sekali pasti berenang. Akhirnya memang kami bertiga, saya, Cindy, Ricis tuh memang kita jago berenang. Karena memang dari kecil ibu nyuruh kita berenang. Kemudian kalau menanya olahraga saya apa ya? Waktu zaman sekolah SMP SMA saya pernah basket teman-teman sekalian. Jadi pernah ikut ekskul basket, itu olahraganya. Dan kemudian sekarang lagi coba-coba berkuda. Berkuda ini enak juga. Mas kosan maaf ya, soalnya tadi habis keliling naik kuda. Dan berkuda ini kan salah satu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW selain berenang dan memanah. Dan dalam berkuda ini kita belajar keseimbangan, konsentrasi gitu. Dan bagaimana merasakan feel-nya dengan kudanya. Ini baru pertemuan kedua saya berkuda. Gimana Pak? Saya berkuda tadi Pak? Coba kita tanya sama Bapak. Ya, Ibu bagus sekali, langsung feelingnya langsung dapat. Bapak siapa Pak namanya Pak? Yudi. Pak Yudi. Nah Pak Yudi, tadi saya berkuda gimana Pak Yudi? Ini Pak Yudi yang latih saya tadi nih, sama Mbak Putri juga. Ibu bagus, langsung dapat feelingnya. Wah. Yang harus saya lakukan lagi apa lagi Pak? Supaya lebih baik di dalam berkuda. Ya, Ibu harus lebih ini aja lagi, kontrol aja. Oh kontrol. Karena dia ada berdiri, duduk gitu. Ya, itu. Terkadang memang tiba-tiba hilang tuh. Nah, hilang. Dapetin Hilang, ya. ini. Terus harus konsentrasi lagi. Untuk keseimbangan, untuk feeling bagus. Iya gitu ya Pak. Ternyata berkuda itu butuh konsentrasi ya Pak. Kita nggak bisa ngelamun loh. Saya pikir berkuda ya udah dia jalannya sendiri, kita ngelamun juga dia jalan. Taunya berkuda itu harus konsentrasi ya Pak. Nggak bisa meleng dikit. Benar berkonsentrasi. Nah ini kuda yang selama ini saya naikin dari kemarin. Mbak Cindy juga lagi latihan berkuda di situ. Dan mengenai olahraga teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sering ngeliat saya pakai gamis gitu ya, kelihatannya nggak olahraga, tapi sebenarnya saya olahraga juga. Saya suka sepeda juga, dan sekarang memang lagi seneng dengan itu teman saya tuh, beliau itu ya, pakar pendidikan ya Mas. Sekarang lagi mau naik kuda juga. Hari ini saya nggak sendirian karena sama Dokter Cindy, kemudian sama pengasuh-pengasuh pesantren. Jadi berkuda ini Masya Allah ya, kita harus punya feeling yang sama dengan kudanya. Saya bukan ahli kuda, jadi mohon maaf kalau teman-teman yang ahli kuda nonton ini. Saya baru pertemuan kedua, tapi olahraga ini penting teman-teman sekalian. Kenapa?
olahraga dan makan makanan sehat. Jadi kalau saya boleh cerita, saya ini sesar 4 kali teman-teman sekalian, dan ketika sesar yang keempat ternyata dokter bilang, Mbak Ki rahimnya masih bagus ya, masih bisa untuk hamil lagi gitu. Tapi ini tidak tergantung orang ya, ada orang yang 2 kali sesar habis itu nggak boleh lagi, tergantung apa kata dokter dan tergantung kesehatan rahimnya. Kemudian saya tanya, kok saya bisa lagi ya dok? Kenapa? Kata beliau, mungkin karena Mbak Kinya olahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Jadi itu penting banget untuk kesehatan kita. Dan olahraga membuat kita awet muda, membuat kita seger, membuat kita cerah ceria, dan kita ringan badannya. Saya ingat banget kalau saya pernah nggak olahraga, kayaknya berat, ngapa-ngapain males, tapi dengan adanya olahraga jadi semangat, energik gitu. Jadi kalau ngelakuin apa-apa tuh energik seperti itu. Ya, jadi saya mengajak teman-teman semua untuk berolahraga. Oke, setelah ini kita ngobrol-ngobrol sama Dr. Cindy tentang apa ya, kita berolin apa ya, ikutin terus vlognya. Mas Cindy. Hai. Ya, dia mager lagi kudanya. Nah, sekarang sudah sama Dr. Cindy, setelah tadi naik kuda. Berapa jam Mbak Ki kita? Hari ini cuma sejam sih. Kemarin 2 jam. Tapi seru banget. Kemarin tuh kenapa? Kemarin 2 jam. Langsung pegel-pegel kakinya. Sekarang sih kakinya udah gak pegel. Karena kita udah tahu triknya. Tahu nggak triknya apa? Triknya tuh happy, berani, Fokus, konsentrasi, fokus. tenang. Iya. Kan aku kan udah baca-baca nih Mbah Google kan. Tadi juga udah tanya juga sama pelatih Mbak Putri. Kata Mbak Putri tuh kita harus happy, harus berani, dan nggak boleh bawa masalah rumah tangga ke kuda. Iya, karena kalau kita stres kan, kita deg-degan, kuda bisa Kudanya merasakan. ngerasakan, oh. Nah, dalam hati ini kenapa majikan tuh ada masalah apa gitu. Kita nggak boleh bawa beban hidup kita ke punduknya kuda. Cukup di kita aja gitu. Tapi akan merasakan kuda kan. Pundak. Oh ya pundak. Soalnya hewan itu punya feeling yang kuat gitu. Nggak kita aja yang baper, kuda juga Iya, bisa bener. baper. Ya bener guys, kita harus happy. Oke, jadi Yakin. Dr. Cindy sekarang udah jago ya. Kalau kemarin Aku seneng banget. Iya, dia lagi happy. Dia lagi happy banget karena dia Aku tidak dibully akhirnya. Kemarin aku nggak Sedih juga ya? sih. Kemarin sedih ya? Nggak sedih, tapi aku semakin terpacu untuk ayo. Apalagi Mbak Putri kan selalu kasih semangat nih dari awal-awal tadi datang kan jam 12 nunggu Boki kan 2 jam. Belum lagi makan nasi padang. Jadi semakin semangat aku untuk berkuda gitu. Jadi kita udah pada bisa, terus nanti kita mau Amin. latihan Iya. di level berikutnya. Kenapa Icis nggak datang? Ada yang berlagi Dia pasti ada tadi udah datang, cuma ada syuting lah. Oke. Nah, sekarang yang Boki mau ngomong sama Cindy adalah tentang olahraga. Tema kita pada hari ini adalah olahraga. Ini lagi berkucuran keringet ya, maaf Iya, ya. ini kita lagi basah-basahnya. Apa pengalaman olahraga yang tak terlupakan? Apa aja olahraganya? Boki dulu ya. Curang ya, udah punya pertanyaan, jawaban sendiri. Yaudah aku dengerin aja. Jadi gini kan kita kan jago berenang ya, Dek. Oh iya benar. Kan kita jago berenang dan suka Mermaid, berenang. Aduh, mermaid susah. Mermaid itu ya, si Ricis itu jangan dianggap enteng loh, Iya, itu susah loh. Udah pernah belum? Nggak pernah. Aku pernah coba susah doang. loh begini-begini Iya, berenang itu kan kita nggak kakinya gampang. begini atau kaki katak gitu. Hebat. Ya begini-begini kan kita pernah coba ya berenang. Kalau Ricis kan diving ke dalam itu nggak mudah. Betul, apalagi kalau dalam dasar laut gitu kan, terus habis napas gimana tuh kan? Kita Itu Icis hebat. Ya, kita ngelihatnya tuh kan kalau kayak di video oh ya udah gampang gitu. Tapi pas kita pernah ke Pulau Seribu ya dan kita Iya. berenang, kita nggak berani sampai dalam. Begitu takut banget dalam walaupun kalau Iya. Icis kan berani indah. Kalau makin dalam Iya. kan makin gelap ya jadinya takut. Apalagi kalau ketemu bulu BABU apa BABI itu loh, yang hitam yang Kalau duri-durinya Mbak panjang. sih lebih ke aduh ini gelap banget sendirian. Aku takut Ngeri tiba-tiba tahu. jebret ketemu hiu gitu loh. Pokoknya gitu. Jadi pengalaman tentang kita berenang karena kita olahraga berenang sebenarnya dari kecil. Iya, papa Waktu suka itu- sama ibu suka membiasakan. Iya, membiasakan kita untuk berenang. Jadi kita jago-jago berenang lah sebenarnya. Amin. Tapi yang paling jago Ricis karena dia Betul. dia jago deh. Kalau kita ya Kita jago juga, cuman kita punya aktivitas yang membuat kita terhenti. oh iya, Tapi nggak terhenti rutin. juga. Nanti Betul. kita rutinin lagi. Betul. Tapi kita semuanya adalah olahraga berenang. Amin. Tapi mau cerita bahwa mengenai olahraga berenang ini tau nggak mungkin pernah tenggelam. Kapan? Jadi saya pernah tenggelam waktu kecil teman-teman sekalian. Jadi waktu itu ada mbak yang kerja di rumah. Tahu. membawa Boki, Pernah diceritain sama papa sama ibu. Subuh-subuh dibawa ke danau. Ya. Berenang di danau. Masalahnya danau itu kalau kita injek ke bawah, Ada rawa-rawa ya? bukan dia makin ke dalam, Dek. Ih, serem banget. Ada lumpurnya ya? Iya kayaknya lumpur kayaknya. Jadi dia Aku ke belum dalam pernah. gitu. Nah, Boki kan berenang sampai ke tengah. Terus Boki masih ingat banget kejadian itu. Jadi Boki udah masuk ke dalam, Boki sampai gini-gini. Ya Allah, itu ya. Terus sampai Boki sampai ngelihat diri Boki sendiri yang ada bulat-bulatan gitu loh. Ya ampun. Gelombang apa Itu ya, namanya? nafas? Gelembung-gelembung. Iya. Gelembung-gelembung nafas kayak gini. Umurnya berapa? Masih berapa ya? 5 tahun apa ya? Ya Masih ingat banget baru sampai kayaknya udah masuk ke dalam terus langsung ditarik. Wah,
tarik orang gitu. serem banget. Mungkin gimana, trauma nggak perasaannya saat itu dan ke bawah nggak sampai Saat sekarang? itu basah kepikiran? kuyup kan, orangnya mbaknya Lumur juga ya? Apa namanya? pokoknya Air, basah danau. kuyup, mbaknya juga udah ini kali dia ketakutan kali, jadi pulang ke rumah terus udah dimarahin sama ibu sama papa. Iya, ibu cerita. Karena bawa anak kecil nggak bilang-bilang, Anak pertama lagi kan? dan tenggelam pula gitu. Jadi itu kejadian yang, tapi nggak trauma sih, tapi ngerasain kalau kehabisan napas tuh kayak gitu. Maksudnya masih ada gelembung-gelembung, tapi udah ngelihat kayak udah pasrah tuh, udah makin lama makin dalam gitu. Tapi mungkin nggak nangis ya? Pas udah ditolong nangis nggak kayak wah gitu? Nggak sadar kayaknya. Hah? Nggak Kayaknya sadar? nggak ingat apa-apa lagi udah. Oh. Tapi Mbak Oki kayak ekspresinya datar atau kayak Ya, nggak tahu, namanya nggak ingat apa-apa gitu. lagi. Oh. Saya nggak ingat apa-apa lagi. Gitu. Jadi itu pengalaman olahraga, terus pengalaman olahraga yang lain. Oh, pernah naik sepeda deh, mungkin deh. Mbak Oki kan preman dari kecil, kayak Ici sama. Aku mah yang princess sendiri. Bener kita mah tomboy sebenarnya. Jadi dari kecil itu naik sepeda kan ngebut. Iya. Udah gitu kan di dalam ada got gitu loh di depan Di ban rumah dua? di depan rumah kita. Oh iya, ada got. Kan turunan di situ ada got gitu. Jadi langsung wah, nabrak. Sepedanya yang gede itu ya? Iya, sepeda gede. Terus apa yang berdarah? Yang itu aja depan mata tuh langsung kebalik gitu. Umur berapa sih Mbak Oki? Masih asli. Kita masih kecil, Iya. masih bayi. Masih bayi. Ya gitu lah, pokoknya itu olahraga tapi seru sih. Kita kalau habis Iya. olahraga tuh badannya ringan. Kita tuh masih kecil suka berenang setiap seminggu minimal sekali. Terus sepedaan hampir setiap hari, apalagi Icis tuh jam 2 siang. Sepatu roda kita suka banget. Sepatu roda, Bener-bener papa sepatu tuh suka ada apa tuh di atas kayak balkon tapi bukan balkon, apa tuh di semen itu loh, taman Iya. di atas. Pokoknya kita suka main sepatu roda aja. Skuter juga, apa sih namanya skuter ya? iya, yang Pokoknya gitu-gitu. olahraga, papa suka kita tuh bergerak gitu supaya sehat. Jangan, nggak boleh perempuan tuh lemas, nggak Betul. ngapa-ngapain, lambat. Papa nggak suka. Papa sukanya perempuan yang gesit, yang bergerak cepat gitu. Dan syaratnya sebelum olahraga harus tidur cukup dulu, nggak boleh ngantuk-ngantukan, betul. makan juga harus cukup juga gitu. Kalau Cindy ada pengalaman apa tentang olahraga? Saya sejauh ini karena saya ahli dalam bidang olahraga ya, jadi saya nggak merasakan ada sesuatu. Ya saya lupa, ada nggak ya? Nggak Kalau ada ya? berenang sih, Sesuatu alhamdulillah yang- belum. Cuman aku pernah pas di Anambas, tau kan Anambas? Yang aku pengabdian setahun sama suami, berenang ke laut berdua tuh. Emang ada teman-teman juga sih yang lain kan, udah nikah nih. Nah terus sampai ke tengah laut, pas tengah laut itu mau balik lagi ke tempat yang berbeda, banyak bulu babi yang hitam-hitam tau kan? Banyak banget. Bukan Ih, karena serem. aku takut tenggelam, tapi masalahnya setinggi ini doang nih, segini. Ini bulu babi, ini kita di sini. Jadi kalau kita jatuh dikit tuh kan banyak bulunya nanti, duri-durinya. Nah, aku takut. Itu pertama kalinya aku setakutnya sama laut karena ketemu, bayangkan hamparan bulu babi di mana-mana. Tapi suamiku nggak panikan. Membuat kita demam ya? Bisa aja, tapi maksudnya takutnya kan kalau tusuk semuanya, bayangkan kalau kita lagi oleng dikit kan. Jadi aku teriak dalam air itu, gimana nih sayang, gimana nih? Udah kamu tenang aja, aku takut kena ini. Kalau kamu teriak kapan kita bisa pulang gitu. Akhirnya sama suami pelan-pelan diayun, ayo sambil berenang-berenang gitu. Baru ke tepi pantai gitu. Itu sih yang buat aku takut, tapi sampai sekarang ya enggak lah, bismillah aja. Ya, coba teman-teman komen di sini siapa yang suka olahraga dan olahraganya apa aja. Terus komen olahraga apa yang harusnya kita coba. Favoritnya apa Mbak Ki? Aku Saat ini berkuda, iya, aku berenang suka dan banget berkuda. sih berkuda saat dan ini. berenang. Bener-bener ngilangin stres. Boki pernah coba memanah. Oh iya, aku juga Memanah pernah. tapi ini Iya. sakit dan belum Mungkin mendap- baru pertama kali. dan belum mendapatkan serunya gitu. Mungkin lain kali kita sambil berkuda sambil memanah, Mbak Ki. Aduh. Ih, siapa tahu. level jauh itu level jauh. Ya, itu udah mungkin. expert Itu sudah banget sih expert yang bisa kayak gitu, mantap, masya Allah. Iya, itu hebat. keren sih, expert. Pokoknya bener-bener olahraga itu manfaatnya banyak. Kalau dari segi kesehatan apa itu tuh? bisa memproduksi hormon happy kita, namanya hormon jadi kalau serotonin. kita olahraga tuh kita happy ya? Iya, olahraga yang benar-benar berpola, bikin kita keringat. Kita kan ngerasa plong kan, nggak tahu kenapa. Ringan gitu, iya, Badan plong. kita ringan sudah pasti karena sirkulasi darahnya lancar kan. Terus hormon happy tadi itu diproduksi saat kita olahraga. Sirkulasi darah ke kulit kita itu lancar juga, bikin cerah. Oh. Cerah kulit kita, awet muda, banyak deh manfaatnya. Makanya kalau WHO itu menganjurkan minimal seminggu itu 150 menit olahraga. Dibagi 30 menit aja seharinya. Oh, Dibagi sehari 5 hari. setengah jam. Seminggu 5 hari, sehari setengah jam. Oh, boleh treadmill atau lari-lari kecil, berkuda, masya Allah lagi. Manfaatnya banyak deh untuk kesehatan. Imun kita semakin kuat. Dan harus olahraga dari muda. Iya, betul. Terbiasa jadinya ya perilaku untuk terus move on. Sebenarnya gini ya, Boki itu kan kita ini punya me time ya, yang membuat kita happy. Setiap orang beda-beda. Iya. Saya tuh Boki yang mah belajar. yang membuat saya happy tuh belajar. Hebat Jadi, sih. enggak juga karena nggak bergerak deh. Tapi Boki stres nggak habis belajar? Enggak, happy. Pusing gitu. Happy. Oh, bagus. Jadi sehari tuh bisa belajar tuh bisa Bagus. bisa berapa jam ya? Ya kayak sekolah aja sampai segini juga masih aja 6 jam 7 jam tuh masih tiap hari Betul, belajar bagus. dengan buku, dengan guru dan happy Itu gitu. kayak olahraga otak juga. Iya, Karena olahraga otak, tapi dipakai- kalau olahraga badan. Iya sih emang. Kalau Boki capek olahraga sendiri. Zumba di kamar.
banget. Tapi bener kalau otak kita sering dipakai, dipakai untuk baca cepat itu akan melatih konsentrasi lebih panjang Iya, gitu. kalau konsentrasi, ya. Terus melatih kosakata semakin banyak, memperbanyak kosakata gitu sih. Iya benar-benar. Kalau banyak baca, banyak. Tapi kalau kita banyak nonton, misalnya nonton yang kurang berfaedah, kan kita nggak dipakai nih otaknya kan, itu akan kurang terlatih, jadi kurang konsentrasi dan lain sebagainya gitu. Nah kalau Cindy me time-nya apa nih? Me time Cindy Berenang ya? memang berenang tuh pernah tuh waktu baru-baru papa pergi kan, itu bener-bener kayak aku harus me time, tapi apa ya, nggak mungkin ke mall juga, nggak hilang. Pernah ke mall Me sendirian, time-nya Cindy? makin nangis dong aku. Me time-nya Cindy berenang? Iya, aku pernah makan di restoran beberapa hari papa pergi karena pengen me time. Pas makan sesegukan nangis sambil makan gitu. Nah terus orang-orang ngeliatin sampai kasihan, kenapa gitu. Terus hapus, oh nggak bisa nih, aku harus olahraga. Akhirnya pas aku berenang gitu happy gitulah. Jadi me time-nya Cindy adalah olahraga. Tapi Mbak inget dulu waktu Mbak sekolah ya, teman-teman Mbak kan ada yang putus cinta tuh waktu sekolah. Mereka sedihnya itu, makanya jangan pacaran-pacaran ntar putus cinta, jadi sedih banget gitu ya. Jadi ceritanya dulu waktu SMP dia putus cinta, jadinya dia sedih, dia main basket tiap hari deh. Akhirnya jadi atlet basket. Ih Masya Allah, kayak aku kenal. Siapa ya? Aku tahu tonton Boki, semuanya eksis. Ya gitu sih. Tapi memang kalau kita olahraga semuanya akan terasa lebih mudah lah, ringan, badan ringan, otak pun lebih fresh, lebih segar, happy. Lebih positif. Iya bener. Positif. Makanya jangan mager-mager, jangan santai-santai. Sementara di luar sana banyak orang yang berlari. Ya mereka gesit. Mungkin tuh seneng loh kalau ngelihat para atlet tuh. Kayaknya tuh gesit gitu. Bagus. Atlet, mungkin menjadi atlet olahragawan. berkuda ya. Enggak, kalau setiap kita ngelihat orang-orang yang atlet-atlet atau olahragawan kan mereka tuh bener. Badannya tegap, terus gesit. sigap, terus kalau diajak ngobrol tuh kayaknya tap gitu loh, berpola. Sigapnya itu loh yang terbawa ke perilaku juga. Keren banget ngeliatnya tuh, semangat terus. Jadi gimana Boki, berkuda seminggu berapa kali nih? Kita masih seminggu kita sekali. Masih belajar, amin. Insya Allah rutin lah, insya Allah. Insya Allah ya Dek, ya bener ya Dek. Karena mungkin sendiri males juga. Bener ya Dek, kita berdua ya Dek. Kita berdua aja. Karena kata Icis, aku takut kenapa-napa nanti kalau setelah itu kalau udah baru gitu, katanya. Amin. Nanti anak-anak mau diajak juga nggak kuda poni? Kuda poni. Kan ada kuda poni kata Mbak Putri, pelatih kita. Nanti lah, yang penting kita dulu lah. Ya udah sekian ya dari kita ya. Mudah-mudahan teman-teman semangat untuk olahraganya. Subscribe. Sehat selalu. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.